Bapak Ibu saudara sekalian. Dan alhamdulillah tadi relawan DKR, Bapak-bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita hari ini hadir tumbenan DKR ke DPRD Kota Depok yang sudah bertahun-tahun kita tidak hadir di sini, yang sebenarnya ini adalah rumah rakyat gitu. Yang sebenarnya rakyat menanti itu di tempat di sini. Itu yang benar, ya kan? Hari ini kenapa kita hadir? Kita mencoba memahami keinginan pemerintah, niat pemerintah untuk menaikkan BBM. Sekali lagi, kami kelompok rakyat yang mencoba memahami keinginan pemerintah untuk menaikkan BBM agar supaya subsidi tepat sasaran. Maka kemudian BBM sudah terjadi naik. Ini nggak bisa kita pungkiri. BBM sudah naik. Tetapi yang utama adalah niat itu pemerintah untuk menaikkan BBM itu apa? Yaitu mengalihkan subsidi yang katanya tidak tepat sasaran menjadi tepat sasaran. Nah, masyarakat miskin mendapatkan apa yang menjadi tujuan kenaikan BBM? Gubernur, bupati, wali kota, termasuk kota Depok untuk mengintervensi APBD-nya nolong rakyat. Ini udah dilakukan apa belum? Nah ini. Hari ini adalah bagaimana kita kan sudah memahami ya BBM naik sudah kenyataan gimana. Nah yang terpenting adalah bagaimana rakyat jangan sampai menjadi korban gara-gara kenaikan BBM ini, yaitu kita menuntut kepada pemerintah supaya masyarakat miskin yang belum mendapatkan BLT ini mendapatkan BLT. Jadi kita hari ini datang ke dua tempat, ke wali kota, ke kantor DPRD dalam rangka memastikan agar semua rakyat miskin itu mendapatkan bantuan BLT dari kenaikan BBM seperti yang dimaksudkan. Tanggapan dari Dewan tadi seperti apa? Ya, kami juga mengingatkan bahwa kalau bicara payung hukum sudah jelas 12 September 2022 Jokowi mengumpulkan semua kepala daerah agar APBD mengintervensi. Ya kan, bicara APBD itu kan kedua belah pihak, wali kota dan DPRD. Makanya tadi saya sampaikan bahwa harus ada pengawasan. Kenapa? Karena ini menyangkut hak orang. Tanggapan DPRD yang disampaikan oleh Pak Babai dan Pak Imam ya cukup baik, siap mengawal apa yang menjadi tuntutan DKR kalau memang itu menjadi kenyataan di lapangan bahwa itu orang-orang yang berhak. Alhamdulillah mungkin di luar sana ribuan orang yang belum mendapatkan ya, mungkin loh ya, yang mengadu ke DKR itu sekitar 200-an. Informasinya ya yang pantas menurut mereka ada sekitar 120-an dari total 9.000. Jadi mereka ternyata itu ya apa itu namanya mempersiapkan yang 9.000 orang itu untuk mendapatkan yang apa subsidi BLT ini. Tapi kalau menurut abang sendiri, menurut DKR yang 9.000 itu sudah pas? Ya belum tentu ya kan, makanya kenapa harus ada kuota? Pasti lebih banyak jumlahnya itu, ya kan? Maksudnya saya adalah dibuka keran yang sebesar-besarnya. Giliran korupsi nggak ada kuota-kuotaan. Masa untuk rakyat dikuotakan? Kalau memang lebih dari 9.000 ya buka aja. Itu. Nah, buktinya dari DKR kan tidak semuanya juga diakomodir. Padahal jelas-jelas mereka miskin. Nanti kita cek siapa aja itu yang nggak dapat. Harapannya apa, Pak? Ya harapannya adalah semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan BLT seperti yang mereka janjikan, seperti pemerintah. Ini kan kami mencoba menerima keinginan pemerintah menaikkan BBM adalah supaya subsidi tepat sasaran. Maka harapan kami semua masyarakat miskin. Ada janda. Mana janda? Luar biasa. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena berarti bukti nyata bahwa DKR memang berada di tengah masyarakat.
apa yang dilakukan oleh DKR itu adalah merupakan keluhan yang memang real di masyarakat kita di Kota Depok dan mungkin juga di daerah lain ya, karena memang persoalan data itu yang menjadi kendala kita, yang menjadi problem di dalam pemberian bansos. Dan itu terjadi berulang-ulang, ya kan, bukan hanya dalam BLT, tetapi bansos-bansos sebelumnya juga itu, PKH dan seterusnya, banyak yang tidak tepat sasaran juga. Orang yang mampu dapat, malah yang tidak mampu tidak dapat. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh DKR, salah satunya itu. Dan yang kedua, DKR juga mendesak dan ingin mengetahui bagaimana ya kan instruksi Presiden, apakah dilaksanakan atau tidak pengalokasian APBD kita untuk BLT bagi masyarakat Depok yang tidak mendapatkan BLT dari APBN. Kan seperti itu. Sebab timbul pertanyaan, berarti memang apakah ada masyarakat yang tidak dapat BLT dari APBN itu? Ada, karena persoalan data tadi. Ya, makanya dengan demo yang dilakukan oleh DKR, ada beberapa yang akhirnya menjadi catatan buat kita. Pertama, kita akan perbaiki, ya kan, segera kita dorong pemerintah Kota Depok memperbaiki data, mulai dari tingkat RT, RW sampai kelurahan, agar data itu betul-betul valid, ya kan, dan sempurna, bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan di dalam memberikan bantuan. Yang kedua, kita akan mendorong, ya kan, pemerintah untuk segera mengalokasikan, ya kan, berapa di APBD 2022 ini melalui ABT, anggaran biaya tambahan. Mudah-mudahan bisa teralokasikan. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan DKR, bahwa Dinas Sosial mencatat kurang lebih ada 9.000 yang perlu dialokasikan dari APBD kita. Nah, dengan demikian ya kami dari DPRD akan mendalami itu. Sekaligus juga akan mempertanyakan 9.000 orang itu siapa saja, yang kan 9.000 orang itu diambil dari mana, dan 9.000 orang itu yang kan apakah sudah terinformasikan khususnya di tingkatan pemerintahan itu sendiri, kecamatan dan kelurahan, sehingga ketika nanti yang kan BLT itu diturunkan, masyarakat sudah bisa terdeteksi ataupun terdata dengan baik, sehingga penyalurannya pun bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi yang kan kerumunan atau tidak terjadi yang mengakibatkan yang tidak baik lah di dalam pemberian. Semua mungkin. Nah, itu yang akan kita dalami. Makanya setelah ini mungkin kita dari Komisi D akan meminta Dinas Sosial untuk menjelaskan 9.000 itu didapat dari mana. Nah, kalau 9.000 yang dialokasikan melalui APBD, pertanyaan yang berikutnya, berapa yang sudah teralokasikan melalui APBN? Kan gitu, yang dari pemerintah pusat, kan gitu. Kalau memang kurangnya cuma 9.000. Kayak gitu. Nah, ini perlu kita dalami. Jadi belum tahu ya apakah perlu penambahan atau kita enggak? Belum tahu apakah itu data valid ataukah cuma kirka atau cuma sebatas yang kan data kasar saja atau baru perkiraan, ya kita juga belum tahu pasti. Kita akan pertanyakan. Mudah-mudahan Badan Anggaran mempertanyakan itu. Tanggapan terkait posko tadi, Pak? Posko. Iya, posko tadi pada prinsipnya tidak jadi masalah ya, kita DPRD untuk dimintakan membuat posko pengaduan. Tetapi sesungguhnya yang lebih tepat lagi adalah di pemerintahan itu sendiri, yaitu mulai dari tingkat kelurahan. Sebab kalau ke DPRD misalkan kan jaraknya terlalu jauh. Tapi kalau di tingkat kelurahan, di mana kantor-kantor kelurahan, dengan sehubungan nanti ada alokasi BLT dari APBD, menurut saya memang perlu. Ya kan, sehingga masyarakat secara pribadi bisa mengadukan kepada Pak Lurah, kepada kelurahan, atau pada petugas yang ada di kelurahan nanti dari posko pengaduan itu. Dan di sana juga ada semacam filter ataupun semacam keputusan ketika masyarakat menyatakan saya harus dapat, nanti begitu dilihat datanya, oh Anda nggak pantas dapat. Ya kan bisa langsung ditolak kayak gitu. Itu bagus sebetulnya usulan seperti itu, dan itu harus diterima oleh pemerintah ya kan sebagai pelaksana teknis pemberian BLT itu. Cuma yang lebih pas itu yang lebih tahu kelurahan ya. Kelurahan. Karena lebih dekat dengan masyarakat dan punya komponen yang namanya organisasi formal kemasyarakatan, yaitu RT dan RW. Ya kan sudah pasti RT dan RW kan akan mengetahui ya kan paling tidak ya kan secara kasar tentang keberadaan masyarakatnya. Oke. Rakyat